Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Apa yang Anda bayangkan, apa yang Anda kenang ketika satu hari Anda mengimajinasikan Yusuf Mansur sudah tiada? Kalau keadaannya tetap seperti sekarang, kalau keadaannya tetap Yusuf Mansur selalu mengklarifikasi, membuat pernyataan-pernyataan baik di Instagram maupun di YouTube, kalau keadaannya seperti sekarang, setiap klarifikasi, setiap pernyataan Yusuf Mansur itu seperti menyiramkan bensin ke api yang kecil. Tadinya ingin memadamkan api, tapi dengan bensin, dengan klarifikasi, api itu berkobar-kobar kembali. Dan kita kenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat menjulukinya sebagai Al-Amin. Kita mengenang dalam sejarah itu, Rasulullah adalah orang yang bisa dipercaya. Aman kita menitipkan pesan dan barang-barang kepada seorang lelaki dari Arab bernama Muhammad yang kemudian menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia 40. Tapi sebelum 40, dalam proses-proses berinteraksi dengan masyarakat, dalam sosial politik di masyarakat di Madinah, di Mekah, itu dia sudah mantap dengan kredibilitasnya sebagai orang yang bisa dipercaya. Dan ketika Rasulullah wafat 1500 tahun kemudian, kenangan itu yang terpahat kuat di benak umat dan juga terpatri kuat di relung hati, yaitu Al-Amin. Apa yang terkenang kalau kita melihat Indonesia sekarang? Hutang dibuat menggunung, pajak di mana-mana, tokoh-tokoh Islam, kaum civil society dijebloskan ke penjara karena kritik-kritik mereka kepada kekuasaan yang mereka pandang sebagai zalim dan tidak demokratis. Dan kita kenang Indonesia kita yang dijual murah, diobral dengan aturan-aturan yang menguntungkan para investor, sementara tenaga kerja asing diberikan karpet merah oleh pemerintah yang sekarang. Itulah yang kita kenang kalau kita mencoba melihatnya dalam perspektif 50 tahun ke depan. Apa yang Anda kenang ketika Yusuf Mansur wafat di usia muda, dan kita melihatnya pada 50 tahun, 10 tahun setelah kematiannya misalnya begitu. Dan sukar mengikis ya stigma negatif yang sekarang disandang oleh Yusuf Mansur dalam lintasan sejarah politik Indonesia modern. Hukum pengadilan belum terjadi, tetapi hukum sosial sudah menghukum Yusuf Mansur dan channel-channel YouTube. Dan kita sekarang memiliki TV masing-masing, yaitu Broadcast Yourself, TV Anda masing-masing. Dan begitu agresif, begitu brutal memposisikan Yusuf Mansur di sudut sejarah yang gelap dan mencapnya sebagai penipu dan pembohong. That's a fact.
Itu yang muncul dalam tuduhan-tuduhan di YouTube, dan tuduhan itu sangat serius. Tuduhan-tuduhan itu sangat serius, tapi Yusuf Mansur masih main-main dengan tuduhan itu. Dan saya sekarang ingin mempersilahkan penonton, ingin mengajak penonton untuk mengikuti argumentasi saya, supaya mengikuti alur berpikir untuk menyelesaikan persoalan ini. Setidak-tidaknya ada 3 langkah untuk menghindari cap sebagai ustadz penipu, sebagai ustadz pembohong. Begitu yang ada di YouTube. Dan itu tidak bisa dihalangi, tidak bisa dilawan oleh Yusuf Mansur dengan jutaan klarifikasi. Mulut-mulut warga net tidak bisa kita jahit. Siapa yang bisa menutup mulut semua orang supaya tidak nyinyir? Saya pun nyinyir, dan biarkan saya seperti diri saya sendiri, tidak usah komentar supaya saya tidak nyinyir. Kalau tidak nyinyir, nggak ada konten yang muncul. Ini video saya ke-50 tentang Yusuf Mansur, dan saya akan bikin sampai 100. Kalau masih ada yang protes, akan saya bikin video tentang Yusuf Mansur sampai 1000. Mungkin saja tahun 2022 target saya aja adalah selalu 1000 kan setiap tahun. Mungkin saya bikin tahun 2022 semuanya konten tentang Yusuf Mansur. Nggak usah ngelarang-larang saya ngomong soal Yusuf Mansur, bikin video sendiri. Jadi saya punya usul ya, Yusuf Mansur harus mengenolkan dirinya sekarang. Secara sofistik dia harus betul-betul total menyerah secara brutal kepada Allah. Caranya, semua harta dijual, diwakafkan, disedekahkan, pertama-tama untuk membayar hutang, entah berapa miliar, entah berapa ribu jamaah yang dia mereka merasa memiliki tanggungan dengan Yusuf Mansur. Itu mudah untuk mengkolek data, memfiling mereka, bikin filing siapa saja yang uangnya belum kembali, dan Paytrend itu dijual kalau tidak mau disedekahkan. Entah berapa miliar dijual ke investor, dan uangnya untuk membayar hutang supaya bahaya akhirat bisa dihindarkan oleh Yusuf Mansur sendiri. Kedua, kalau masih belum cukup membayar hutang itu, harus dicari jalan. Ada pelonggaran pembayaran. Jaringan warung milik Yusuf Mansur bersama Jody, warung stick itu bisa dijadikan apa? Itu kan semacam pos keuntungan, pusat keuntungan ya. Apa istilahnya itu yang supaya keren tuh? Center apa sih, pusat keuntungan tuh, bisa karena dia menghasilkan daily income, penghasilan harian, itu sangat mungkin untuk membayar hutang-hutang itu. Jangan mengikuti kebijakan politik pemerintah yang semacam negeri ini diobral, dijual murah dengan cara berhutang sebanyak-banyaknya kepada Cina. Dan yang membayar hutang itu setelah kekuasaan berakhir, kita semua loh, rakyat semua. Saya membayar hutang, bapak, ibu, kakak, adik, dan cucu kita membayar hutang yang
triliunan itu. Belum tentu pemerintahan tahun 2024 itu bisa membayar hutang secara tuntas dalam 5-10 tahun. Mungkin sampai 30-40 tahun itu dibuat oleh keputusan politik sekarang. Alangkah hinanya hidup dalam berhutang. Harusnya sejahtera, malah mengembangkan narasi-narasi tentang hutang dan kita tidak menikmatinya dalam kehidupan sehari-hari. Kesejahteraan itu harus nyata dirasakan dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang sandang pangan papan. Betapa banyak anak-anak muda yang nggak punya rumah, ya, penghasilan tidak ada, rumah ngontrak, keluarga muda pusing dia merawat atau menggambar masa depannya sendiri, hanya dibayang-bayangi oleh UMR, upah minimum regional, atau UMP, upah minimum provinsi. Dalam konteks negara kita yang carut marut secara ekonomi dan carut marut secara politik inilah muncul persoalan dari Yusuf Mansur, dan kita akan mengenang kalau dia wafat sebagai orang yang gagal menyelesaikan hutang-hutangnya kalau Yusuf Mansur tidak melakukan satu langkah yang radikal. Tetapi ungkapan radikal itu dimusuhi oleh penguasa negeri ini, sehingga kemungkinan kalau tidak melakukan langkah-langkah radikal, hutang itu tidak terbayar, kecuali hutang itu akan terbawa sampai lubang kubur, sampai Yusuf Mansur dicepit oleh tanah dalam kuburan yang sunyi senyap. Kita mengenang Yusuf Mansur, kita mengenang Abdurrahman bin Auf yang baru saja tiba di Madinah, hanya membawa celana kolor, baju saja di badan, kira-kira begitu. Dipersaudarakanlah dia oleh Sa'ad bin Rabi', orang yang paling kaya di Madinah. Wahai Abdurrahman bin Auf, saya diperintahkan untuk bersaudara dengan engkau. Saya punya istri 2, pilihlah salah satu istriku yang engkau minati dan istri yang engkau bidati itu nanti aku ceraikan. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Tidak, ya Sa'ad, terima kasih atas bantuanmu. Saat didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdurrahman bin Auf sebagai orang muhajirin, orang Mekah yang baru masuk Madinah, yang dia tidak tahu seluk-beluk kota yang baru itu, dia juga didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat karena didikan Rasulullah mudah memberi bantuan kepada saudaranya, sementara Abdurrahman bin Auf yang juga didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mudah menerima bantuan dari orang lain, kecuali ingin berjuang dengan hasil keringatnya sendiri. Oke, kalau gitu tawaran yang kedua, saya orang paling kaya di Madinah ini, tidak ada orang yang lebih kaya dari harta yang saya miliki, kata Sa'ad bin Rabi'. Aku bagi kekayaan ini separuh untukmu, ya Abdurrahman bin Auf, untuk modal engkau berbisnis pay trend, kira-kira begitu. Terima kasih ya Sa'ad. Kamu ini gimana? Ditawarin istri nggak mau, kan kamu belum menikah, umurmu sudah 43. Ditawari modal usaha, kamu nggak mau. Jadi maumu apa, wahai Abdurrahman bin Auf? Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Ya Sa'ad, tunjukkanlah, saya ini orang baru di Madinah ini, saya asli penduduk kota Mekah, saya orang Quraisy, saya tidak tahu di mana pasar di Madinah ini, tunjukkan saya
jalan ke pasar di Madinah. Akhirnya ditunjuki oleh Sa'ad bin Rabi' jalan ke pasar, dan di pasar Madinah itulah Abdurrahman bin Auf menjualkan barang orang lain, kalau tidak salah mentega. Dan akhirnya satu hari dengan senyum terkembang dan air muka yang bercahaya dia mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya baru saja menikah. Oh, pantas wajahmu berseri-seri. Rasulullah kemudian bertanya, dengan apa engkau berikan mahar istrimu? Saya berikan mahar ya Rasulullah istri saya dengan emas sebutir kurma. Sekarang Sa'ad bin Abdurrahman bin Auf punya uang banyak karena hasil wirausaha dengan tangannya sendiri, bukan melalui pay trend ya. Dan akhirnya dia menjadi orang yang paling kaya raya dalam sejarah Islam, dan dia memasuki pasar Madinah yang ditunjukkan oleh Sa'ad waktu itu. Abdurrahman bin Auf berusia 43 tahun. Dia mulai dari nol. Satu hari datanglah rombongan masuk baru, dan penduduk Madinah keluar karena seperti ada gempa. Ada apa ini? Kiranya rombongan unta Abdurrahman bin Auf yang baru saja masuk kota Madinah, membawa barang-barang dagangan dari Syam. 1 bulan perjalanan unta. Alangkah jauhnya Syam, pasar internasional di Romawi. Masuk Madinah, rombongan unta. Sejarawan menghitung, mengabarkan bahwa jumlah unta milik Abdurrahman bin Auf adalah 700 unta penuh dengan barang dagangan. Masya Allah. Dan Abdurrahman bin Auf memulainya dari nol. Oleh karena itu saya yakin dan saya percaya Yusuf Mansur harus memulai kembali dari nol, hijrah dari hutang-hutangnya itu yang harus dibayarkan, dan kemudian mulai bisnis baru. Bukankah Puspawardoyo mengatakan pernah mendatangi rumah Yusuf Mansur? Ada rumput di rumahnya, tidak ada apa-apa, nggak ada jejak-jejak mobil katanya. Yusuf Mansur tinggal di sebuah rumah kecil, itu pun sedekah dari orang lain, kata Puspawardoyo. Jadi awal Yusuf Mansur itu tinggal di rumah berlantai tanah, dan kita akan kembali ke tanah. Jadi jualah saham 250 juta lembar saham Bank MNC, yang itu di sisi Allah hanya sebuah debu saja. Berbahaya sekali bila hutang membunuh, tapi aset dibiarkan bekerja bukan untuk membayar utang, tapi untuk memperkaya diri sendiri dan merawat ambisi-ambisi duniawi yang tidak pernah puas rasa tamaknya itu. Ketamakan mengejar dinar, mengejar dolar, mengejar rupiah, itu tidak akan habis sampai kematian itu memangkas ketamakan itu. Rasulullah pernah melukiskan sifat tamak manusia. Kalau dia punya satu emas, satu lembah, ada 2 gunung, ada lembah emas, maka setelah mendapatkan lembah emas yang pertama, orang yang tamak itu akan mencari, akan menguber, akan memburu siang malam, pikirannya tercurah untuk mendapatkan lembah emas yang kedua melalui permainan saham, dan memburu lembah emas yang ketiga melalui akumulasi modal dan tipuan sihir-sihir
dalam permainan saham. Tentu pikiran-pikiran Lekong Hong, Warren Buffett Indonesia, yang betul-betul mencurahkan hidupnya mencari kekayaan dengan permainan saham. Dia mengatakan kekayaan harta karun bukanlah di bawah laut tetapi di pasar modal. Itu kata Lekong Hong. Tetapi dalam perspektif seorang muslim, setitik hutang, serupiah hutang itu membuat amal kita itu tidak diterima oleh Allah, kecuali mu'alak, tergantung sampai utang itu dibayarkan. Satu hari Rasulullah diminta oleh sahabatnya, ya Rasulullah, mohon disolatkan jenazah mayit saudara kita. Rasulullah tidak mau. Apakah mayit ini punya utang? Iya, Rasulullah punya utang. Rasulullah tidak mau menyolatkan. Sampai ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya menanggung hutang mayit saudara kita ini hanya beberapa dolar. Setelah ditanggung oleh yang hidup, maka Rasulullah barulah menyolatkan sang mayit yang sudah terbebas dari hutang. Saya Budi Pramuka yang masih punya hutang, tukang donat dari Parung Youtuber, tertua di semesta fasbir sabrun Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya baru ini jam 8 dan selesai tadi, alhamdulillah. 4 liter nasi uduk, lumayan lah ya, dapat duit. Pengen tahu omsetnya? Ya, jualan bakwan, saya goreng bakwan sama goreng tempe goreng ya. Nggak banyak sih, tempenya satu itu jadi 21 ya, 1 bagi 3 masing-masing jadi 21, harganya 5.000. Tepungnya sekilo 7.500 ya, modalnya 4.000 sama 5.000 9.000 ya, 10.000 lah. Satu tempe dapat 10.000 rupiah dengan minyaknya, insya Allah. Ya, itulah sedikit catatan saya tentang In Memoriam, judulnya In Memoriam Yusuf Mansur. Apa yang kita kenang ketika Yusuf Mansur itu wafat ya. Kita bisa mengenang ketika Khairil Anwar, penyair besar Indonesia, wafat umur 27, atau Raden Ajeng Kartini. Kita bisa mengenang apa yang dia kerjakan saat dia wafat dalam usia 25 tahun. Begitu juga Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman, wafat dalam usia 34 tahun. Wakil Rudolf Supratman usia 36 tahun, pencipta lagu Indonesia Raya. Dan Ahmad Yani, kita kenang juga jasa-jasanya yang menolak gagasan angkatan kelima dari PKI, Partai Komunis Indonesia. Dia menolak gagasan rakyat dipersenjatai sebagai angkatan kelima. Dia dibunuh oleh orang PKI pada usia 44 tahun. Terus ya, aku mau ini dulu, siap-siap sholat Jumat. Jangan lupa ya, mandi Jumat, sunnahnya begitu. Dan sunnahnya jalanlah ke masjid dengan berjalan kaki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya mau bicara Yusuf Mansur, tapi sebelumnya ini Habib Rizik yang pernah berkata, berjuang itu penuh fitnah, maka kokohkanlah hati agar tidak mudah patah dan agar tetap istiqomah fi sabilillah. Pendirian politiknya yang keras dan istiqomah membuat Habib Rizik bertarung dengan kebatilan, dan dia dijebloskan ke penjara dengan tenaga kekuasaan yang zalim, karena sebelumnya dibunuh 6 orang pengawal dari Habib Rizik Syihab, yaitu 6 anak muda dari Laskar Front Pembela Islam. Inilah satu contoh mujahid dakwah yang tulen, jauh dari kepentingan-kepentingan duniawi, ingin mengosongkan bumi Indonesia dan ingin menjadikan NKRI bersyariah dan mengosongkan bumi Indonesia dari kemungkaran, dari ketidakadilan, dari ketidakjujuran. Habib Rizik Syihab bukan pecinta dunia, tapi dia adalah pencinta akhirat. Dia ulama Betawi, dari Petamburan, dan Yusuf Mansur adalah ustadz atau ulama juga dari Ketapang, dari Betawi juga, dari Jembatan 5. Kakeknya adalah Kiai Mansur. Dan Yusuf Mansur memang aneh ya, di masa kini, di saat musibah besar, cobaan besar menimpa Habib Rizik karena perjuangannya setelah diisolasi secara politik selama 3 tahun 7 bulan di Arab Saudi. Sementara Yusuf Mansur menempuh jalan yang berbeda, dia melekat pada kekuasaan. Sementara Habib Rizik melakukan maintenance distance pada kekuasaan. Hasil akhirnya adalah Yusuf Mansur yang kemunculannya sangat lekat dengan denting dinar dan dolar dan rupiah, dan dicitrakan, dan memang dia mengaku sendiri pernah 2 kali dijebloskan ke penjara karena persoalan bisnis dan hutang piutang. Dia menempuh jalan berbeda dibanding pendahulu-pendahulunya, ulama-ulama Betawi yang konon, yang faktanya selalu menempuh jalan keilmuan, sementara Yusuf Mansur menempuh jalan yang penuh bahaya, jalan bisnis, bukan tradisi ustadz atau ulama Betawi. Guru Mugni ahli hadis, dan cucunya juga ahli hadis yang almarhum kemarin itu, Guru Mugni Kuningan ya, Rasuna Said. Dr. Fatullah itu juga cucu dari Guru Mugni kalau tidak salah. Itu ahli ilmu. Habib Rizik, ulama Betawi, ahli ilmu, bahkan menempuh, mempertahankan disertasi doktornya dengan mempertahankan tesis dalam bahasa Arab di balik terali besi di Polda Metro Jaya, diuji oleh dosen-dosen bertaraf internasional. Ulama Betawi lekat dengan keilmuan, berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh Yusuf Mansur yang akhir-akhir ini dia dituduh sebagai ustadz penipu, dan Yusuf Mansur merespon, masih mending dituduh penipu. Alhamdulillah jawaban Yusuf Mansur dalam Instagramnya yang panjang kemarin. Padahal tuduhan penipu adalah tuduhan yang sangat serius.
lagi-lagi kemunculan tuduhan-tuduhan yang serius itu karena persoalan duniawi, bukan persoalan perjuangan politik yang mempertahankan hak dan batil, tapi persoalan utang piutang. Alangkah rendahnya dunia bisnis itu. Yang dipertahankan adalah besaran-besaran material, sementara Habib Rizik dan ulama-ulama Betawi yang lain mempertahankan keteguhan, kemantapan, bangunan kebenaran melawan serbuan kebatilan. Kita lihat lagi, ulama Betawi jarang ada yang menempuh jalan bisnis seperti Tuan Guru Syafi'i Hazami yang dulu membuka tafsir di Pondok Pinang, tafsir Ibnu Katsir setengah jam, dan kemudian disusul dengan hadis Muslim di Pondok Pinang. Dan setelah itu kita ikuti beliau Kiai Syafi'i Hazami ke rumahnya di jalan, dulu namanya jalan Asyiratus Syafi'iyah. Di situ dibuka kitab, kalau tidak salah At-Tuhfah itu. Kalau saya ikut di Pondok Pinang sampai ke rumahnya, belajar, mendengar sebagai al-mustami'un atau al-muhibbun, ya, dari ulama besar Betawi, sumur tanpa dasar, yaitu Syafi'i Hazami. Dan kita lihat ulama Betawi yang hebat sebagai orang yang lekat pada perjuangan dakwah agama, yaitu Kiai Haji Abdullah Syafi'i, pendiri radio dan perguruan Islam Asy-Syafi'iyah. Laki-laki, bukanlah seorang yang menempuh jalan bisnis sebagaimana Yusuf Mansur. Begitu juga Habib Kuitang yang pengajiannya setiap minggu masih berlangsung hampir lebih dari 100 tahun. Sejak dimulai di Kuitang 100 tahun yang lalu sampai sekarang masih berlangsung. Ulama-ulama Betawi sebenarnya mereka memiliki kecenderungan pada keilmuan, tetapi hanya Yusuf Mansur ya memiliki satu gelora bisnis, dengan jargonnya ingin membeli Indonesia kembali. Dan sekarang dia main saham, tetapi ketika dia menabur angin 10 tahun yang lalu dengan konsep patungan usaha dan patungan bisnis, dia menabur angin, sekarang dia menuai badai dan dia dituduh sebagai penipu dan sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang, dan tampaknya babak baru akan mungkin kembali membawa Yusuf Mansur ke balik ternali besi untuk ketiga kalinya. Dia melakukan hat-trick, mungkin begitu. Kita lihat pertahanan terbaik dari Yusuf Mansur untuk menghindar dari tuntutan orang-orang yang merasa dia diingkari janjinya dalam perjanjian bisnis, patungan usaha, patungan aset yang tidak terjadi, dan uang yang mereka minta kembali, tapi Yusuf Mansur tidak memberikan satu jawaban yang memuaskan, terutama kapan uangnya itu kembali, sehingga dia dituduh sebagai penipu. Dan ini tuduhan serius, tetapi Yusuf Mansur justru merespon, masih mending dituduh penipu, alhamdulillah. Jadi dia mengaku dan menerima dia dituduh sebagai penipu. Sangat sayang, ini persoalan kalau terus-menerus muncul hampir setiap hari dengan channel-channel baru yang terus bermunculan, dengan orang yang datang satu demi satu muncul di layar YouTube mengaku sebagai korban dari manuver-manuver bisnis Yusuf Mansur di masa lalu, tentu harus diselesaikan. Oleh siapa? Tampaknya Yusuf Mansur tidak punya formula
untuk menyelesaikan yang bisa memuaskan orang-orang yang merasa uangnya tidak kembali. Sementara ibu-ibu, emak-emak, dan orang-orang yang pengusaha-pengusaha yang sudah terlanjur menginvestkan ratusan juta sampai miliaran, sepanjang yang saya lihat dari channel-channel itu, ada channel Thaibah Channel, Darso Arif, dan juga buku-bukunya yang sudah ditulis tentang Yusuf Mansur, yang semuanya itu mempersoalkan posisi bisnis dari Yusuf Mansur dan juga kredibilitasnya dia. Dan juga kemudian ada Cahaya Islam, kemudian ada JIA TV, dan terlalu banyak channel-channel itu. Kalau saya bikin Yusuf Mansur sampai 100 itu semata-mata ingin membuat konten untuk kepentingan saya sendiri, mengalahkan YouTuber paling produktif di semesta, yaitu PewDiePie. Dan alhamdulillah kemarin video saya sudah mencapai 4.200, sementara PewDiePie itu 4.200. 200 video lagi saya akan menjadi, insya Allah, menjadi YouTuber paling produktif di semesta, mengalahkan YouTuber yang bernama PewDiePie. Jadi saya memakai Yusuf Mansur sebagai gelombang untuk saya naik menjadi seorang YouTuber yang melakukan narasi-narasi tunggal di dalam mempersoalkan hal-hal yang perlu dipersoalkan dan memberikan solusi khususnya terhadap Yusuf Mansur. Saya kira orang ketiga haruslah menjadi hakam, menjadi hakim, menjadi penengah. Majelis Ulama Indonesia mungkin ya bisa diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa antara Yusuf Mansur dan masyarakat. Dan tentu harus ada pertemuan yang intensif yang dimediasi oleh Yusuf Mansur, bukan diselesaikan di pengadilan. Di pengadilan uang jamaah kemungkinan besar tidak kembali kalau Yusuf Mansur pasang badan, ya enggak? Tidak kembali. Yang penting kan uangnya kembali. Uang 10 juta, 20 juta, 30 juta itu kecil buat Yusuf Mansur, tapi sangat berarti buat orang-orang kecil. Kalau mereka itu merasa tidak berarti, mereka tidak nyinyir ya. Nyinyir karena hak-haknya dirampas oleh Yusuf Mansur dan mereka minta kembali uang-uang mereka kan. Dan saya sebagai orang tua yang sudah mendekati lubang kubur, umur saya 60 tahun 4 bulan, ingin mengingatkan diri saya sendiri bahwa persoalan hutang itu hendaknya diselesaikan ya. Dan orang-orang yang mengecam saya di komentar-komentar itu tidak perlu saya perhatikan ya, karena saya juga orang yang sudah tua dan punya pendirian sendiri yang tidak mungkin bisa diubah kalau saya sudah yakin terhadap pendirian saya. Jadi dalam konteks Yusuf Mansur dengan masyarakat yang merasa dirugikan, saya berpihak, berdiri di tengah-tengah masyarakat, bukan berdiri di sisi Yusuf Mansur. Udah gitu aja ya, ngomong apa lagi itu, hujannya masuk ya. Udah gitu aja ya, udah 14 menit. Biasanya saya bikin 7 menit, tapi saya heran kemarin saya ngomong 30 menit tentang Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur wafat. Yusuf Mansur wafat, apa reaksi umat? Lah yang nonton banyak. Nonton banyak ya, alhamdulillah. Ada pikiran-pikiran yang di luar Yusuf Mansur saya masukkan ya, saya tumpangkan. Oh ya, saya numpang juga nih sekarang itu, diklik di bawah ini ada jualan bakso aci 14.000, silakan dipesan ya lewat Shopee ya. Terima kasih. Terus saya mau jualan nasi uduk dulu nih, rupanya malam Senin ya.
Oh iya, hari ini saya tadi mulai jualan es kelapa, 1 termos, tapi termos yang kedua dan ketiga kosong. Yang dipajang 3 isinya 1. Alhamdulillah sampai jam 2 tadi saya pulang, itu yang beli 1 gelas ya, alhamdulillah 5.000 original pakai susu, dan saya minum sendiri 2 gelas. Ya, bisnis adalah belajar untuk tawakal. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan serius-serius nah ngomong Yusuf Mansur serius, dengan komentar tuh ya jangan serius-serius. Hidup tidak selalu serius. Yang penting jadi YouTuber yang serius. Opo iku kucing. Jadi utang ke material lawan berapa? 850, Pak. 850. Inilah lokasi pembangunan Masjid 6 Syuhada Pesantren Ojolali, di atas tanah 120 meter tanah wakaf dari Bapak keluarga Haji Parama Arta. Insya Allah ini akan dicor, persiapan 2 lantai. Hari ke-77 ya Pak, hari kerja 77. Insya Allah siapa yang membangun masjid kata Rasulullah, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Insya Allah. Dimulai tanggal 2 Agustus dan sekarang tanggal 4 Desember ya? Tanggal 6. Pak. Sekarang sudah 6 Desember. Jadi hari libur tidak dihitung, hari kerja yang ke-77. Insya Allah Allah akan mudahkan pembangunan Masjid 6 Syuhada yang pertama dari rencana 74.000 masjid di setiap desa 1, karena desa Indonesia ada 74.000, maka insya Allah akan tegak berdiri 74.000. Mana Pak? Iya Pak, 74.000 masjid 6 Syuhada Pesantren Ojolali di seluruh Indonesia selama 100 tahun, 1 abad. Pekerjaan dakwah adalah pekerjaan antar generasi. Tidak mungkin pekerjaan dakwah, masalah dakwah selesai di tangan seorang tokoh Islam. Betapapun besarnya tokoh Islam itu, karena pekerjaan dakwah adalah pekerjaan antar generasi, sambung menyambung menjadi satu dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Pak, terima kasih kepada seluruh donatur yang sudah memungkinkan terlaksananya tahap demi tahap Masjid 6 Syuhada Pesantren Ojolali yang sangat bersejarah ini. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber, tercuah di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-30
hari ke-63 maaf, pembangunan Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Jolali, dan insya Allah akan diteruskan mulai hari Senin depan. Sekarang hari Senin, mulai Selasa depan insya Allah hari yang ke-64 ya. Dan akan bikin apa di sini, satu cor tanah digali 1 meter kali 1 meter untuk pondasi cakar ayam, mungkin 2 di sini, 1 kita akan bikin 2 lantai. Rencana berubah, tadinya hanya dinding setinggi dada, sekarang tampaknya harus ditinggikan dan kemudian dibikin cakar ayam. Diperlukan 8 cakar ayam dengan tiang ulir seperti ini, baru 1 jadi setinggi 4 meter. Dan ini untuk ngecornya perlu biaya 5 juta kira-kira begitu. Cor besi ulir setinggi 4 meter untuk 2 lantai, diperlukan 8 tiang. Silahkan buat yang ingin beramal jariah untuk membangun masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Jolali, silahkan ditransfer. Dan untuk yang sudah transfer, tentu kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Dan kembali kami ingatkan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjid, dan siapa yang membangun sebuah masjid, maka dia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Dan doakanlah insya Allah ini nanti menjadi pusat gerakan dakwah di semesta dari titik ini, yaitu 2 lantai Masjid 6 Syuhada, termasuk ada studio podcastnya di sini yang akan melancarkan siaran-siaran dakwah ke seluruh penjuru semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasang dak Ya. kemungkinan ngecornya Selasa deh. Enggak bagus. Lagi dites Pak, udah bening nih Pak, sumur keluar airnya. PLN ini Pak, pasang meteran.